Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Haleluya, terima kasih Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku, ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh hidupku Tuhan. Haleluya. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu, ya Allahku, ku berikan hatiku. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, mau nyembahmu, mengagungkan Engkau Yesus.
Haleluya, ini hidup kami Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya pagi hari ini Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia
bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pujian kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk diperbaharui oleh firman Tuhan. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau penyelamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat kami berseru kepadamu, Engkau mendengar setiap kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan.
Kami percaya Tuhan sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Kami siapkan hati ini Tuhan pagi hari ini untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru, biarlah firman-Mu menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami jemaat-Mu Bapa. Terima kasih, kami siapkan hati, pikiran, telinga kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya sukacita Allah boleh menyertai kita bersama pagi hari ini. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang firman Allah ingin mengingatkan saya dan saudara kembali, agar kita terus diingatkan bahwa Allah itu baik, ya. Allah itu baik, saudara. Mungkin ada seseorang yang sedang mengalami masalah, menghadapi problema, menghadapi mungkin tekanan yang begitu berat, sehingga mungkin mereka sudah berkata bahwa Tuhan itu enggak baik dengan persoalan yang saya alami. Tetapi pagi ini kita akan belajar bersama bahwa Allah itu baik, puji Tuhan. Mari kita lihat dulu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang bagi mereka, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata, ya, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat di atas ini ya menunjukkan bahwa Tuhan selalu ingin mendatangkan kebaikan bagi kita, ya. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan ingin kita selalu berada dalam keadaan yang baik, ya. Ini adalah kehendak Allah. Dia ingin kita selalu berada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Ya, saudara, walaupun dalam situasi saat ini mungkin bukan hal yang menyenangkan bagi saya dan saudara, tetapi ya, bahwa Allah ingin mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Coba kita lihat dalam Ulangan pasal 6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 24. Ulangan pasal 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ulangan pasal 6 ayat 24 katakan, ya. Dan untuk takut akan Allah, ya, supaya senantiasa baik keadaan kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan,
Bukankah seorang bapak saja di dunia ini, ya, seorang bapak selalu mengharapkan anak-anaknya dalam keadaan baik, ya. Itu adalah kerinduan dari seorang bapak, ya. Orang tua ingin melihat anak-anaknya dalam keadaan baik, ya. Walaupun mungkin, ya, sekolah dimanapun saja, ya, mengharapkan, menginginkan anak-anaknya dalam keadaan baik. Begitu juga dengan Allah kita, Bapa kita. Dia menginginkan setiap kita ini penuh damai sejahtera. Setiap kita ini selalu ada kemurahan Allah. Rasakan sukacita Tuhan. Dalam keadaan baik dikatakan, puji Tuhan. Ya, coba dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16. 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian, ya. Dalam damai sejahtera terus menerus, ya. Terus menerus dikaruniakan bagi kita. Itu kerinduan Allah. Allah menginginkan setiap kita dalam keadaan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita belajar dari bangsa, ya, Yehuda. Bagaimana mereka tidak memelihara, ya, Sabat, termasuk Sabat tanah dikatakan. Mereka melalaikan, mereka tidak memperhatikan, ya, selama 490 tahun. Mereka melalaikan hal itu dan akibatnya dikatakan, ya, kalau kita nanti melihat bagaimana cerita di dalam Alkitab, akibatnya saudara, Allah membiarkan mereka ditawan, dikatakan, ditawan di Babel selama 70 tahun. Karena akibat mereka tidak mentaati, ya, apa yang dikatakan oleh Taurat waktu itu, tidak menjalani. Nah, seperti tadi dikatakan ayat tadi yang kita baca, ya, dalam Ulangan 6 ayat 24, ya, supaya kamu keadaan baik, maka dikatakan hendaklah engkau takut akan Tuhan, ya. Dengan kata lain, kita melakukan sesuatu yang menurut kehendak Allah supaya keadaanmu baik. Nah, waktu itu saudara, karena bangsa Yehuda melalaikan, ya, mereka tidak melakukan, tidak memelihara Sabat waktu itu. Ada akibatnya, ya. Mereka ada dalam keadaan, ya, ditawan di Babel selama 70 tahun. Coba kita akan lihat dalam Yeremia. Yeremia pasal 29. Mulai ayat 1 saya baca saja supaya kita mengerti maksudnya, ya. Yeremia pasal 1 sampai ayat 14. Yeremia 29 ayat 1 sampai ayat 14. Beginilah bunyi surat dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan
dari Yerusalem ke Babil. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babil, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat itu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Dan demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ya, kalau kita melihat dari pembacaan ini, bagaimana dikatakan bahwa bangsa Yehuda masuk dalam tawanan di Babil, ya. Masuk di tawanan di Babil selama 70 tahun. Tetapi kalau kita perhatikan Saudara, ayat-ayat selanjutnya yang kita baca di situ, ya. Bagaimana dikatakan, ya, bahwa walaupun demikian, ya, Tuhan itu, ya, Tuhan juga akan memperhatikan, ya, mereka setelah mereka kembali dari Babil. Tadi sebagai tema yang saya katakan bahwa Allah itu baik. Pembacaan ayat kita tadi bahwa segala sesuatu yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Begitu juga dengan peristiwa yang dialami oleh orang-orang Yehuda tadi. Ya, mereka ditawan, tetapi setelah itu, ya, namun sesudah itu Tuhan akan memperhatikan mereka, kata ayat ini, ya, Tuhan akan memperhatikan mereka kembali. Kalau Saudara perhatikan di ayat 10 tadi sampai ayat 14, ya, coba saya baca sebentar. Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babil, barulah aku memperhatikan kamu. Ayat ini, ya. Allah masih mau memperhatikan mereka. Barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini janji Allah, ya, bahwa Allah akan mengembalikan kembali. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita memperhatikan sebelumnya, ya, Yehuda ada dalam tawanan karena kesalahan mereka. Allah menghukum mereka, Allah mengizinkan itu. Tetapi selanjutnya Allah berjanji,
Ya, Allah akan pulihkan kembali. Bahkan Allah berkata, dikatakan di ayat ini, ya, aku mengetahui rancangan-rancangan tentang kamu. Bahwa rancangan masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan buat saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ya. Tuhan merancangkan damai sejahtera dikatakan, dan juga hari depan yang penuh harapan. Ayat ini berkata masa depan yang penuh harapan. Semua orang merindukan masa depan yang penuh harapan. Ya. Masa depan yang penuh harapan. Apa itu? Ya. Apakah pengharapan itu? Ya. Apa yang dimaksud oleh ayat ini tentang pengharapan itu? Ya. Kalau saudara kembali ke Yeremia 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, aku akan mendengarkan kamu. Apakah pengharapan itu dari ayat ini? Ya, pengharapan itu apa? Tuhan, dikatakan Tuhan menjawab doa. Ini satu pengharapan. Bahwa Allah menjawab doa, ya. Allah menjawab doa. Ini satu pengharapan. Meskipun mungkin, ya, jawaban Allah membutuhkan waktu yang lama. Ada yang Tuhan jawab doanya langsung. Ada yang masih membutuhkan waktu yang lama, ya. Ada yang mungkin, ya, berdoa sekarang langsung jawabannya. Tapi ada yang berdoa sekarang jawabannya nanti, masih perlu butuh waktu dan sebagainya. Ayat ini berkata inilah harapan itu. Bahwa doa akan dijawab oleh Allah. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terpuruk, orang-orang yang sedang dalam masalah yang berat. Ya, apa harapannya? Yaitu harapannya doanya dijawab. Haleluya. Doanya dijawab oleh Allah. Ya, saudara, saya tidak tahu saudara sudah berdoa berapa lama, ya. Sekian lama mungkin saudara sudah berdoa untuk satu persoalan yang secara manusia mungkin tidak mungkin itu terjadi, tidak mungkin itu akan berubah, tidak mungkin itu akan terselesaikan secara manusia, ya. Mungkin saudara sudah berdoa sekian lama, ya. Harapanmu apa? Bahwa doa itu dijawab oleh Tuhan. Itulah harapan. Haleluya. Doa kita dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Saudara, tadi saya katakan bahwa doa akan dijawab oleh Tuhan. Walaupun kadang-kadang mungkin membutuhkan waktu yang lama. Tetapi janji Allah, kalau engkau takut akan Tuhan dan engkau memperhatikan firman-Nya, aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan menjawab doamu. Kalau engkau mencari aku akan menemui engkau. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya kita baca dalam Yeremia 29 ayat 13. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ayat 14 di awal dikatakan, aku akan memberi kamu menemukan aku. Inilah harapan itu. Ya. Waktu kita mencari Allah, Allah kita temuin. Ya. Di dalam ayat ini berkata, ya, kita mencari Tuhan, kita mendapatkan Dia. Ini ayat ini berkata, ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kepada kamu untuk menemui aku, kata ayat ini. Itu adalah harapan.
Haleluya. Tadi harapan yang pertama bahwa doa dijawab oleh Tuhan. Bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itulah harapan itu. Harapan yang kedua dikatakan kita dapat mencari Tuhan dan mendapatkan Dia. Saudara, masih ingat bagaimana tentang Ayub, ya? Ayub dikatakan dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan Ayub orang yang jujur, Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dikatakan ia juga mendapati kesusahan. Dalam Ayub pasal 1 kalau saudara baca, saya tidak bacakan, ya. Bagaimana Ayub mengalami satu kesusahan, ya. Waktu itu dikatakan ada seorang datang kepada Ayub melaporkan, wah tadi waktu anak-anak Ayub lagi berpesta dan sebagainya. Lalu datang orang sedang merampas kambingnya, merampas dombanya, bahkan lembunya juga diambil, satunya lapor lagi, ininya diambil. Lalu juga tiba-tiba terbakarlah, ada api dari langit membakar itu dan sebagainya. Bahkan berita terakhir yang disampaikan oleh orang-orang yang datang bergantian. Masalah belum selesai satu, berita yang kedua datang. Seringkali ada seseorang yang berkata, persoalan satu belum selesai, datang persoalan baru. Seolah-olah persoalan datang bertubi-tubi. Persoalan datang tanpa pamit, tanpa permisi, ya. Datang terus, berkesinambungan persoalan, beban datang terus. Seperti yang dialami Ayub dalam pasal 1. Dan berita terakhir yang dia dengar, satu berita yang orang boleh berkata, harta boleh habis, gak apa-apa, bisa dicari lagi. Tapi nyawa, ya. Ternyata berita terakhir dikatakan, anaknya yang sedang berpesta di anak sulungnya, ya. Saudara, 10 anak itu meninggal. Anak itu mati karena terjadi satu keadaan badai, ya, sehingga mereka mati semua karena mungkin sedang tertumpuk dengan bangunan dan sebagainya. Itu satu keadaan yang secara manusia mungkin orang berkata baru ketiban tangga, ya. Datang lagi persoalan. Belum selesai ini, datang lagi persoalan. Saudara dikasih oleh Tuhan, itulah yang dialami Ayub. Namun saudara, sekalipun Ayub dikatakan dia menghadapi kesusahan, namun ada kebaikan. Ya, perhatikan baik-baik. Namun ada kebaikan-kebaikan dalam penderitaan Ayub. Ya. Ada kebaikan-kebaikan yang Ayub alami dalam penderitaan itu. Coba kita baca Ayub pasal 23. Ayub 23 ayat 9. Ayub 23 ayat 9 sampai ayat 10. Ayat 9 sampai ayat 10. Di utara ku cari dia, ia tidak nampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia mengetahui aku, menguji aku akan timbul seperti emas. Ini yang disampaikan oleh Ayub, ya. Ayub berkata, ke selatan aku cari, dia enggak ada. Ku cari ke sana, enggak ada. Seolah-olah sepertinya sudah enggak ada harapan lagi. Karena Ayub mengalami banyak hal dalam pasal 1 dikatakan. Tetapi Ayub berkata, kalau ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari bahwa dalam kesusahan itu ada kebaikan-kebaikannya. Haleluya. Seperti tema tadi,
Ya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Begitulah yang dialami oleh Ayub dalam kesusahannya, tetapi Ayub juga mengalami, haleluya, puji Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat juga ya, bagaimana dikatakan ya, bahwa Ayub tetap berpegang kepada Allah. Tetap dia mempertahankan imannya kepada Allah. Saat mengalami tekanan yang berat, Ayub tidak murtad kepada Allah. Tetapi dikatakan ya di dalam pasal 1, waktu Ayub mendengar semua itu, ia mengoyakkan pakaiannya dan dikatakan dia mandi abu mungkin ya saudara. Dan dia berkata, terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Haleluya. Ya. Aku datang tidak bawa apa-apa. Aku datang telanjang. Haleluya. Saudara, itulah Ayub. Mengapa Ayub melihat bahwa di balik kependeritaannya, di balik masalah yang dia alami, ya, tetapi dia juga mengalami sesuatu yang indah dalam penderitaannya, dalam kemalangannya. Puji Tuhan. Coba kita baca dulu dalam Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat ini berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Perhatikan ayat ini saudara. Kemalangan yang banyak kepada siapa? Orang benar. Ya. Orang yang berharap kepada Tuhan berarti orang benar. Orang yang takut Tuhan berarti orang benar. Ya. Saudara, dikatakan kemalangan orang benar itu banyak, termasuk kemalangan yang dialami oleh Ayub. Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang takut Tuhan. Ya. Tetapi mengalami satu kemalangan. Ayat ini berkata kemalangan orang benar itu banyak. Ya, tapi di sini masih koma. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Puji Tuhan. Dengan kata lain, di balik kemalangan ini ada kebaikan-kebaikan yang kita akan terima dari Tuhan. Haleluya. Sebab Allah menginginkan semua orang mengalami kebaikan. Dia merencanakan, dia punya rencana masa depan seseorang. Dia tahu ya, rencana atau masa depan seseorang yang dia rencanakan. Bukan masa depan yang penuh kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Sebab dia menginginkan semua mengalami kebaikan. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara sedang mengalami kemalangan seperti yang dialami, salah satunya mungkin seperti yang dialami oleh Ayub. Ada kemalangan-kemalangan yang saudara sedang alami saat-saat ini. Yakinilah bahwa Allah itu baik, ya. Allah baik. Allah menginginkan kepada kita semua mengalami kebaikan. Dia tidak pernah merencanakan masa depan yang penuh dengan kecelakaan, tetapi masa depan yang penuh harapan. Imani bahwa di balik kemalangan ini, ayat tadi berkata, kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan engkau berdoa, maka aku akan menemui engkau. Aku akan menjawab doamu. Ada harapan di dalam Tuhan. Jangan berputus asa bahwa di dalam Yesus ada harapan. Tetap berdoa, takut Tuhan, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Jaga imanmu, jangan sampai gara-gara mengalami persoalan yang berat, engkau meninggalkan Tuhan.
tidak lagi mencintai Tuhan, tidak lagi takut akan Tuhan. Jaga, pelihara imanmu, bahwa di balik kemalangan ada hal-hal baik yang Tuhan akan sediakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, inilah harapan itu, ya. Mencari Tuhan dan mendapatkan Dia. Bukankah ini menjadi kerinduan kita bersama? Saat seseorang mungkin sedang merindukan seseorang, mencari seseorang karena lama tidak bertemu, lalu berusaha mencari, setelah mencari lalu dia menemukannya. Begitu dia menemukannya, ada sukacita dalam hatinya. Sebab yang dia rindukan itu dia sudah bertemu. Orang yang sekian lama tidak pernah bertemu, secara manusia mungkin mustahil untuk bertemu, akhirnya bertemu. Masih ingat saudara? Ya, anak yang terhilang. Bapak yang merindukan anaknya yang terhilang, ya, saat dia merindukan waktu dia berjumpa dan menemukan anaknya kembali yang terhilang, dan dikatakan dia mengadakan pesta, dia memberikan pakaian yang indah kepada anaknya yang hilang, dan diadakan pesta walaupun kakaknya marah, ya. Kakak yang bersama dengan orang tua justru dia marah. Tetapi bapak yang merindukan, yang sedang mencari ini dan menemukan. Begitu juga dengan kita saat kita mencari Allah dan Allah menunjukkan dirinya. Kita dapat menemui Allah. Bukankah itu satu sukacita yang luar biasa? Nah, inilah harapan itu. Puji Tuhan. Hal yang ketiga saudara, harapan yang ketiga, ya. Kita melihat dalam Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 14. Yeremia 29 ayat 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Harapan yang ketiga itu apa? Ya, harapan yang ketiga dalam Yeremia ini dikatakan, ya, kita akan dipulihkan kembali. Puji Tuhan. Kalau engkau berdoa, engkau akan dijawab. Kalau engkau mencari aku akan menemui engkau. Lalu hal yang ketiga, ya, aku akan memulihkan keadaanmu. Amin. Bukankah ini menjadi harapan kita bersama? Saat sesuatu yang mungkin yang sedang kita pegang tiba-tiba lenyap. Karena ulah orang-orang yang jahat, orang-orang yang mencoba untuk merugikan kita, orang-orang yang mungkin mencoba untuk mempersulit kita. Sehingga harta yang kita miliki, yang kita pegang tiba-tiba lenyap dari tangan kita. Saudara, itu mungkin satu kondisi keadaan yang sangat menyakitkan bagi seseorang. Apalagi kalau ingat cara mengumpulkannya dengan sedikit demi sedikit bertahun-tahun. Tiba-tiba ada orang yang begitu gampangnya merampas dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, merampas, mengambil alih begitu mudah. Rasanya mungkin sulit untuk bisa diterima. Sakit. Tetapi jangan lupa ada harapan. Haleluya. Di dalam Yesus. Ya, dalam Yeremia dikatakan, kalau engkau berdoa, aku akan jawab doamu. Kalau engkau mencari aku akan menemukan engkau. Dan yang terakhir, harapan dalam Yeremia 29 ayat 14. Aku akan memulihkan keadaanmu kembali. Ya. Kita akan dipulihkan kembali. Dari mana aku mengangkat engkau, dari mana aku membuang engkau, aku akan kembalikan lagi ke situ, kata ayat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ini harapan itu.
bahwa di dalam Yesus ada pemulihan. Ya, jangan kecil hati, jangan berputus asa, ya, jangan terus terlena dalam kondisi yang seperti itu, ya, yang sangat menyakitkan sehingga kita nggak bisa lagi berdoa, kita nggak bisa lagi mencari Tuhan, nggak bisa lagi beribadah, ya, semangat ini patah, sehingga ayat dikatakan semangat yang patah mengeringkan tulang, sehingga tidak ada kekuatan lagi dalam hidup ini. Gak bisa berdiri dengan tegak lagi. Jiwanya terus tertunduk. Mari bangkit kembali. Ada harapan di dalam Tuhan. Yeremia katakan kita akan dipulihkan kembali. Amin. Haleluya. Keadaan seperti apapun. Kalau saudara perhatikan Ayub, ya. Bukankah Ayub saudara juga mengalami pemulihan? Ya, Ayub juga mengalami pemulihan. Coba kita lihat dulu dalam Ayub 42. Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Haleluya. Amin. Ada harapan di dalam Tuhan. Khususnya bagi saudara yang sedang dalam keadaan terpuruk saat ini. Mengalami kemalangan seperti Ayub. Imani, kalau engkau terus berdoa, Tuhan akan jawab doamu. Tuhan akan temui engkau kalau engkau mencari Tuhan. Dan Dia akan pulihkan keadaanmu. Ayub dipulihkan. Ayat ini berkata, Allah kembalikan 2 kali lipat dari apa yang dulu dia punya. 2 kali lipat dari apa yang diambil orang. Ya, yang dirampas oleh orang, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Inilah pemulihan. Pemulihan bisa saja melebihi dari apa yang mungkin kemarin hilang segitu. Tapi Allah bisa sanggup memulihkan 2 kali lipat. Bahkan mungkin kalau engkau punya iman, Allah kembalikan 2-3 kali lipat. Atau 4, 5, 6, 7, 8 sampai tak terbatas. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, ya, bagaimana Ayub juga diberkati oleh Tuhan kembali. Istrinya yang meninggalkan dia sekarang kembali, dan bahkan dikatakan Ayub sekarang punya anak lagi, diberkati lagi oleh Tuhan. Ya, bahkan dicatat di situ anak Ayub tidak ada yang secantik anak Ayub di daerah itu. Wah, luar biasa. Allah ingin tunjukkan bahwa kalau pemulihan itu lebih dari segala yang pernah dia miliki. Lebih indah, lebih banyak, lebih baik. Haleluya. Ada harapan di dalam Yesus. Jangan putus asa. Kalau Tuhan pulihkan, engkau sendiri akan terkaget-kaget. Kok bisa ya? Waduh, kok bisa ya? Gak masuk akal. Itulah pemulihan. Ya, saudara. Kalau saudara perhatikan juga bagaimana ya, bahwa kalau seseorang sudah dipulihkan, maka dia akan melihat satu perubahan yang luar biasa. Bahkan Yesus juga pernah berkata bahwa Yesus tidak akan datang kalau belum ada pemulihan. Coba kita baca dulu Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai ayat ini berkata waktu pemulihan segala sesuatu.
waktu, ya. Dengan kata lain, ya, Tuhan Yesus belum akan datang kembali sebelum pemulihan terjadi, ya. Nah, Saudara, apakah kita aminkan setelah kita mendengar belajar bersama firman Allah pagi hari ini? Apakah kita aminkan bahwa Tuhan kita itu begitu baik? Haleluya. Kalau engkau mengaminkan bahwa Allah kita itu begitu baik, sekalipun kemalangan boleh datang kepada orang benar, tetapi dia tidak tinggalkan. Haleluya. Dan kalau dia memulihkan, pemulihan itu luar biasa indahnya. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Alangkah limpahnya, ya, kebaikan Tuhan kita itu. Haleluya, ya. Alangkah limpahnya kebaikan Tuhan, ya, yang telah Tuhan simpan bagi orang-orang yang mengasihinya. Puji Tuhan, ya. Saudara, jadi jangan takut. Kalau saat ini kita mungkin seperti orang yang sedang sekolah, kita sekarang ada di pelajaran dalam keadaan mengalami kesesakan. Di sekolah sekarang dalam pelajaran mengalami kemalangan seperti Ayub. Di sekolah sedang ujian kemalangan saat ini. Masalah beruntun tidak selesai-selesai. Ya. Sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Jangan lupa, ini baru tahap belajar. Haleluya. Ya. Baru tahap belajar. Setelah itu kita akan melihat bahwa Allah pulihkan kembali. Doanya dijawab. Di saat mencari Allah, Allah menemui kita. Dan dia pulihkan luar biasa seperti Ayub. Ayub diberkati 2 kali ganda. 2 kali lipat dari apa yang hilang dulu. Luar biasa Allah kita. Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Bahwa bagi dia tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Kalau dia mau memulihkan keadaan seseorang, orang boleh berkata enggak mungkin dipulihkan kondisi keadaan seperti ini sekarang. Perekonomian seperti ini bagaimana Allah akan memulihkan? Ya, saudara perhatikan Ayub. Ya, Ayub dipulihkan oleh Allah. Ini satu contoh bahwa kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, ayat tadi, ayat emas kita, bahwa untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi yang dikasihinya, bagi saudara dan saya yang dikasihi oleh Allah, supaya mendatangkan kebaikan. Belum selesai Allah bekerja. Jangan putus asa, ya. Jangan terus berada di situasi kondisi yang terus lemah. Dalam kondisi terus berputus asa, bangkit. Mari menengadah ke atas, berdoa kepada Allah, temui dia, cari dia dengan segenap hati. Lakukan kebenaran firman Allah, maka dia sanggup memulihkan keadaanmu. Separah apapun, dia sanggup pulihkan. Haleluya. Sebagai ayat terakhir kita lihat Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapanmu. Haleluya. Di hadapan manusia. Dikatakan ayat ini, alangkah limpahnya kebaikan Tuhan yang telah Tuhan simpan, ya, bagi orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Imanilah, ada kebaikan yang begitu indah yang Allah sedang simpan untuk engkau,
Yang mungkin saat ini engkau sedang dalam keadaan terpuruk sekalipun. Ada dalam kemalangan, ada persoalan yang sedang engkau alami. Jangan lupa Allah sedang menyimpan hal-hal yang baik bagimu. Allah sedang menyimpan, haleluya, kebaikan Allah bagi orang yang mengasihinya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Bahwa Allah masih simpan, saudara. Ada waktunya engkau akan terima simpanan itu. Amin. Ya, tetap mengucap syukur, jaga hati supaya hati ini tidak berdosa kepada Tuhan. Ya, Ayub satu contoh, satu teladan. Walaupun Ayub mungkin tergoncang jiwanya, tetapi dia berkata, kalau toh aku sedang diuji, ya, biarlah aku masuk dalam dapur ujian dan aku boleh keluar sebagai emas yang murni. Puji Tuhan. Dia berkata, terpujilah Allah, bahwa Allah yang memberi, Allah juga yang mengambilnya. Dengan kata lain, Ayub tidak mempersalahkan Allah. Dia tidak mempersalahkan bahwa Allah salah dalam tindakannya. Allah mengizinkan itu salah untuk dia mengalami kemalangan. Bahwa ingat tema kita pagi ini. Bahwa Allah itu baik. Sekalipun Tuhan izinkan kita masuk kelas kemalangan. Tetapi pemulihan luar biasa. Ayub diberkati 2 kali lipat. Puji Tuhan. Mari saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita merenungkan kebenaran firman Allah. Mengimani firman Allah. Dan kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Bapak peliharaku, Dia baik, Dia baik. Amin. Ku tahu Bapak peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku.
Haleluya. Haleluya. Dia baik. Allah kita baik. Allah kita luar biasa baiknya. Dia menginginkan setiap kita mendapatkan kebaikannya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kalau ada di antara kita yang karena mengalami persoalan, yang sedang mungkin beruntun persoalan yang dialami, sehingga mempunyai pemahaman yang salah tentang Engkau, kiranya Engkau ampuni, pulihkan kembali imannya. Tolong Tuhan, sehingga kita selalu mengimani bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Allah tidak pernah salah dalam segala tindakannya untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk membawa kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Bangkitkan imannya kembali, bangkitkan harapannya kembali bahwa ada pemulihan di dalam Tuhan. Tatkala kita berdoa akan dijawab oleh Allah. Tatkala kita menemuinya, Tuhan akan menemui kita. Bahkan Dia pulihkan keadaannya seperti Ayub, lebih dari yang dia miliki yang lalu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, siapapun dia yang sudah menghargai firman Allah, menghormati firman Allah, mengimani firman Allah, berkat Allah turun di atasnya. Bagi mereka yang sedang mengalami persoalan, ada masalah rumah tangga yang dialami, ada masalah pekerjaan, usaha yang dialami, ada masalah-masalah mungkin hubungan orang tua dengan anak, masalah-masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah sekolah, masalah mungkin sedang mencari pekerjaan, apapun yang sedang dialami oleh umat-Mu, di dalam nama Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolong Tuhan, bangkitkan imannya kembali agar punya harapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan, penyakit apapun yang mengganggu dalam nama Yesus. Segala keadaan apapun dari jemaat-Mu Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu Engkau jaga dan lindungi mereka, sehat-sehatkan mereka, berkati dalam sekolah mereka, kuliah mereka, semua diberkati Allah. Para kaum lansia, baik juga Tante Lina, sehat-sehatkan terus, jagai penuhkan dengan sukacita Allah. Tante Liana, sehat-sehatkan, penuhkan dengan damai sejahtera sukacita Allah. Ibu Christine, Ibu Yuli, Engkau tetap sehat-sehatkan senantiasa di dalam nama Yesus. Bagi keluarga yang merindukan keturunan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berikan di dalam nama Yesus. Yang percaya akan melihat kemuliaan Allah, tetap berharap kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun seluruh jemaat dalam minggu ini, biarlah Engkau memberkati dengan kesehatan, memberikan damai sejahtera sukacita, baik juga ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, baik juga bagi jemaat yang sedang keluar kota, yang sedang bertugas di luar kota, lindungi, jaga, biarlah mereka semua sehat, dipelihara, dilindungi Allah. Bahkan apa saja yang dikerjakan oleh umat-Mu, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan pemulihan bagi mereka yang merindukan pemulihan dalam segi apapun. Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami,
Biarlah bangsa dan negara kami penuh damai, sejahtera, sukacita, ada ketenangan dari Bapak Presiden, Wakil, dan seluruh aparat negara. Biarlah Engkau sanggupkan mereka dalam tugas yang berat. Bahkan Engkau selamatkan bangsa Indonesia. Selamatkan Tuhan, Engkau tolong mereka-mereka yang sedang berduka, Tuhan juga pulihkan di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga hamba-hamba Tuhan bersama jemaatnya diberkati Allah. Biarlah Tuhan Engkau pakai mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Pemilih untuk mereka yang sudah duduk sebagai pengurus majelis pusat dan seluruh jajarannya, biarlah mereka juga disanggupkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, sehingga mereka boleh bertugas sesuai dengan kehendak Allah. Terima kasih untuk Mubes yang sudah berjalan dengan baik. Kami yakin karena Tuhan yang sudah menolong. Terima kasih Bapa yang baik, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Allah, baik mereka yang sudah mengantar untuk kas gereja, memberi untuk kas gereja, mereka yang memperdulikan pastori, membawa sesuatu untuk pastori, mereka-mereka sebagai donatur gereja, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka kembali di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah melayani Tuhan, keterbatasan dalam ibadah online ini, mereka yang melayani Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.